Halo guys, saya Putri, saya Wanda. Kita akan melakukan observasi di Puskesmas Taman mengenai ketiganya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Eka Putri Rahmawati dari semester 5, mahasiswa dari Universitas Ma'arif Hasyim Latif. Dan saya Sarfatin Wandani dari semester 5 Ma'arif Hasyim Latif. Dengan ibu siapa? Saya dokter umum di Puskesmas Taman. Nama saya Ines Aprilia Safitri. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk memenuhi mata kuliah sekarang. Bisa dimulai ya Bu? Mungkin bisa dijelaskan Bu mengenai profil dari Puskesmas ini. Untuk puskesmas ini adalah puskesmas taman. Kebetulan puskesmas taman ini adalah puskesmas terbesar di Sidoarjo dengan jumlah kapitasi pun yang terbanyak. Jadi pasien kami ini untuk kepesertaan BPJS saja bisa sampai 60.000 lebih di Sidoarjo. Puskesmas ini yang paling banyak. Jadi otomatis aktivitas kami di sini sangat padat sekali. Kalau boleh tahu ada berapa unit bagian di Puskesmas Taman ini? Kalau secara intinya namanya puskesmas itu kita terbagi jadi 2 unit ya, UKM dan UKP. Tapi juga ada UKM itu yang tentang untuk upaya kesehatan masyarakat, dan kemudian yang UKP itu untuk kesehatan perorangan, jadi pengobatan yang di sini. Dan kalau usaha kesehatan masyarakat itu kan yang ada di desa-desa seperti posyandu dan lainnya. Kalau untuk di sini ini upaya kesehatan perorangan itu kita punya sekitar 23 pelayanan, 23 pelayanan. Dalam 1 tahun terakhir ini, pada bagian apa yang sering terjadi risiko ya Bu, dan siapa penanggung jawabnya? Kalau untuk penanggung jawab, kita setiap unit kan memang memiliki penanggung jawabnya masing-masing ya. Seperti UKP itu ada penanggung jawabnya, kemudian UKM itu ada penanggung jawabnya. Di bawahnya itu ada lagi juga koordinatornya gitu. Jadi misalnya UKP itu layanan perorangannya kita, jadi yang kayak berobat jalan itu ada poli kandungannya kan, ada poli umum, lansia, itu sendiri memiliki penanggung jawabnya sendiri-sendiri atau koordinatornya sendiri-sendiri. Nah, karena kita memiliki pasien yang banyak, otomatis tahun-tahun terakhir ini yang sering menjadi resiko adalah mungkin seperti resiko dari pasien yang komplain karena tidak terlayani, kemudian pasien-pasien yang intinya tidak mendapatkan pelayanan yang baik karena keterbatasan dari waktu ataupun keterbatasan dari petugasnya dari kita gitu, karena terlalu banyak pasiennya seperti itu. Kemudian yang menjadi ancaman kejadian tersebut itu apa Bu? Nah, kalau misalnya ancaman dari pasien-pasien kejadian seperti itu ya otomatis satu, pasien tidak akan merasa puas dengan pelayanan yang ada di Puskesmas Taman. Apabila pasien merasa tidak puas, bisa saja pasien tersebut melontarkan ya isi hatinya atau tentang unek-uneknya. Sekarang kan zamannya media massa ya, dia upload di Instagram, dia upload di mana-mana, sehingga itu sangat berdampak untuk kita ya kan. Resikonya apa ya, bisa jadi kepesertaan dari BPJS-nya dia akan turun, kemudian bisa jadi untuk komplain-komplain yang karena tidak teratasi itu juga membuat citra di publik untuk puskesmas ini juga akan menurun gitu. Apa yang menyebabkan terjadinya risiko tadi ya Bu? Ya itu tadi, kalau yang untuk adanya risiko tadi bisa jadi karena memang keterbatasan dari pemberi layanan. Jadi kita tugasnya juga terbatas. Seperti pada layanan KIA. Pada layanan KIA itu bidangnya terbatas karena terbagi menjadi layanan di KIA atau di kandungan itu, kemudian dibagi lagi di anak MTBS, dibagi lagi di KB, belum lagi yang ada pelayanan di desa. Sehingga apabila ada kunjungan ibu yang meminta contohnya USG gitu, terkadang tidak terlayani karena tidak tahu kalau ternyata mau USG, hanya datang untuk pelayanan
dikiranya pelayanan biasa untuk pemeriksaan kehamilan biasa tanpa USG atau yang lainnya. Lalu bagaimana cara penanganannya serta tindakan yang dilakukan oleh puskesmas setelah terjadi risiko tersebut? Kalau kita dari puskesmas taman itu sebelum ada kejadian itu ya, maksudnya sebelum ada resiko yang muncul itu sebenarnya kita kan sudah melakukan identifikasi resiko ya. Identifikasi resiko kira-kira di setiap pelayanan itu apa yang memungkinkan. Nah, sebelum resiko itu benar-benar terjadi, kita itu selalu berusaha untuk mencoba menggrading mana resiko yang sekiranya akan memiliki kemungkinan untuk terjadinya lebih tinggi. Nah, itu kita lakukan penanggulangan. Nah, contohnya sebelum di KIA itu sebelum ada komplain, karena kita sudah merasa kewalahan untuk penanganan, banyak yang miss karena dikiranya pemeriksaan biasa ternyata USG sedangkan pasiennya banyak, sehingga kita melakukan melakukan tindak lanjutnya itu membuat meja screening di depan. Kita menambahkan meja screening sehingga pasien-pasien yang akan USG itu sudah kita screening dari awal. Jadi mereka akan kita terdahulukan terlebih dahulu. Atau seandainya memang dirasa tidak mendapatkan pelayanan karena waktu yang terbatas, maka kita akan jadikan pasien tersebut merupakan pasien prioritas pada saat kunjungan berikutnya, seperti itu. Ini ya kayak layanan imunisasi itu pun kita bagi gitu, kita coba kita akan resikonya sudah dari pasien, resikonya apa, kemudian bentuk tugasnya, resikonya apa. Ya misalnya kayak ada lingkungan pun bagi lingkungan ya kayak apa. Ini tentang ada misalnya kemudian jadi persaingannya kita yang bagi lingkungan. Untuk lingkungan yang tadi saya bilang limbah kata kan limbahnya dari dari alat kan ada kita harus hospital dulu, jadi bisa dimualnya juga sudah tidak banyak sih kalau ada sebelum, tapi kita harus benar-benar melakukan penanggulangan. Jadi untuk yang tahun ini kita buat itu adalah tahun ini yang paling ditentukan itu ya kita di KIA itu. Karena pasiennya dan kami dan tempat kan ada risiko jatuh karena ada step nosing tangga yang lepas karetnya. Jadi sebelum ada yang jatuh kita pasangkan dulu, jadi kurangkannya dulu yang paling sebelum ini kan ada di garis-garis ikannya banyak yang copot di situ kan yang sini terus kita pasang dulu. Dan saat juga dia sempat dari ini ya jalan karena COVID nggak pernah di maintenance. Bisa tuh ini monetnya ya. Ini